Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dian Yusuf Eskom Mkom selaku pembimbing pertama saya. Yang terhormat juga Bapak Septian Purnama Kristanto Eskom Mkom selaku pembimbing kedua saya. Dan juga Bapak Ibu dosen serta hadirin yang sedang menyaksikan seminar proposal saya dengan judul Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Triana, NIM 361855401138. Saya dari kelas 3E, D3 Teknik Informatika. Baik, langsung saja. Latar belakang dari proposal akhir saya adalah pegawai adalah orang atau manusia yang secara sah bekerja pada suatu organisasi tertentu atau perusahaan atau pemerintahan. Meskipun demikian, pegawai sering mereferensikan kepada pekerja kerah putih atau kantoran. Adapun pekerja kerah biru biasanya dikenal dengan buruh. Khusus seseorang yang bekerja pada negara atau pemerintah dikenal dengan pegawai negeri atau yang biasa kita kenal dengan PNS. Dalam sebuah instansi, perusahaan, ataupun pemerintahan, proses pengelolaan data kepegawaian atau sistem informasi manajemen kepegawaian menjadi hal yang sangat penting. Begitu juga dengan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, di mana terdapat 3 sesi pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, atau yang biasa dikenal dengan BP3 Banyuwangi. Yang pertama yaitu sesi pelatihan, yang kedua yaitu sesi penyuluhan, dan juga sesi program. Nah, pada studi kasus yang akan kita fokuskan pada penelitian atau proyek akhir ini adalah sesi penyuluhan, di mana pada sesi penyuluhan mereka juga memiliki pegawai fungsional atau yang sering kita sebut sebagai PNS, penyuluh perikanan, di mana sesi penyuluhan BP3 Banyuwangi membawahi 2 wilayah kerja. Yang pertama yaitu wilayah kerja Jawa Timur dan juga wilayah kerja Kalimantan Selatan dengan kurang lebih 300 pegawai fungsional atau penyuluh perikanan PNS. Nah, oleh sebab itu, sistem pengelolaan data kepegawaian yang terkomputerisasi dan juga terstruktur sangat berperan penting dalam hal manajemen pengelolaan data pegawai. Setiap tahunnya, BP3 Banyuwangi mengadakan 2 kali sidang pleno atau rapat pleno guna untuk pengajuan penetapan angka kredit atau penaikan pangkat bagi pegawai penyuluh fungsional. Nah, oleh sebab itu, diusulkanlah proyek akhir dengan judul Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, guna untuk mempermudahkan dan juga efisiensi kinerja bagi penyuluh dan juga bagi admin balai. Baik, rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita angkat pada proposal akhir ini adalah bagaimana membangun sistem informasi manajemen kepegawaian di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan proyek akhir ini adalah mendapatkan sistem manajemen pengelolaan data pegawai untuk sesi penyuluhan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Manfaat dengan adanya sistem informasi manajemen kepegawaian di BP3 Banyuwangi. Yang pertama pastinya manfaat bagi balai itu sendiri yaitu dapat mengurangi sampah kertas, di mana sebelumnya penyuluh harus mengirimkan data DUPA atau daftar usulan penilaian angka kredit ke balai berupa hard copy atau berupa hard file. Dengan demikian, BP3 Banyuwangi yang pertama akan kesulitan untuk mencarikan tempat atau mencari gudang penyimpanan untuk berkas kurang lebih 300 penyuluh dari 2 wilayah kerja tersebut. Yang kedua, pastinya akan menjadi salah satu pemicu atau salah satu sumber sampah kertas terbesar di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Kemudian, manfaat bagi admin balai yang pertama pastinya dapat mempermudah pengelolaan data kepegawaian. Kemudian dapat memberikan efektivitas waktu dalam proses input data penyuluh perikanan. Jadi sebelumnya penyuluh
mengirimkan data berupa hard file ke balai. Kemudian admin balai akan memverifikasi data tersebut. Kemudian data yang berupa hard file tersebut harus diinputkan secara manual ke form-form Excel yang telah disediakan oleh balai. Kemudian berkas tersebut akan disimpan di dalam gudang penyimpanan sehingga akan mempersulit admin balai ketika sewaktu-waktu membutuhkan berkas tersebut. Kemudian untuk penyuluh perikanan, yang pertama, proses pengiriman data dari penyuluh ke kantor BP3 Banyuwangi lebih mudah, aman, dan efektif. Sudah jelas, dari yang sebelumnya harus mengirimkan berupa hard file, sekarang Baik, manfaat bagi penyuluh perikanan. Yang pertama, proses pengiriman data dari penyuluh ke kantor BP3 Banyuwangi lebih mudah, aman, dan efektif. Sudah jelas, karena yang sebelumnya dikirim berupa hard file, sekarang bisa dikirim berupa software melalui sistem. Kemudian yang kedua, mengurangi risiko kerusakan data pada proses pengiriman. Ketiga, yaitu bagi kepala sesi penyuluhan. Nah, yang sebelumnya data tertumpuk di gudang berkas, sekarang data sudah terstruktur pada sistem, sehingga kepala sesi penyuluhan dapat memantau laporan data penyuluh secara lebih terorganisir, kemudian dapat mempercepat proses penilaian kenaikan pangkat karena terintegrasi langsung dengan aplikasi penilaian angka kredit penyuluhan. Oke, batasan masalah. Batasan masalah pada proyek kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, sistem informasi manajemen kepegawaian untuk sesi penyuluh di BP3 Banyuwangi hanya diperuntukkan untuk penyuluh perikanan PNS yang berada di bawah wilayah kerja BP3 Banyuwangi. Jadi selain penyuluh PNS tidak diperkenankan untuk mengajukan penilaian angka kredit. Kemudian penyuluh yang di luar wilayah kerja BP3 Banyuwangi, yaitu di luar Provinsi Jawa Timur dan juga Kalimantan Selatan, juga tidak dapat mengakses sistem tersebut. Kemudian sistem tersebut menggunakan basis data MySQL. Gambaran sistem. Baik, di sini ada dua gambar. Untuk gambar yang di bawah merupakan gambaran sistem yang sedang berjalan saat ini, di mana penyuluh mengirimkan dokumen pengajuan PAK berupa hard copy, Baik, di sini ada dua gambar. Untuk gambar yang di bawah merupakan gambaran umum yang sekarang sedang digunakan pada saat pengajuan PAK atau penetapan angka kredit, di mana penyuluh mengirimkan dokumen pengajuan PAK berupa hard file kepada admin balai. Kemudian admin balai akan memverifikasi apakah data tersebut sudah lengkap, sudah benar, dan sudah memenuhi syarat untuk pengajuan PAK. Kemudian setelah data dirasa sudah benar, maka admin balai akan menginputkan secara manual data yang berupa hard copy tersebut ke form-form Excel yang sudah disediakan oleh balai. Kemudian berkas yang berupa hard file tadi akan disimpan di gudang berkas. Setelah data diinputkan ke Excel, data akan disimpan dalam master data, biasanya dalam hard disk atau dalam flash disk. Kemudian data tersebut dapat diakses oleh sekretariat tim penilai, dan juga tim pleno. Nah, setelah mengetahui berapa jumlah penyuluh pengusul daftar usulan penetapan angka kredit, maka sekretariat tim penilai akan menetapkan atau menentukan tim-tim penilai yang akan menilai angka kredit masing-masing penyuluh tersebut. Kemudian setelah itu tim penilai, jadi di sini penyuluh tidak dapat mengetahui siapa yang akan menilai penyuluh. Namun tim penilai harus mengetahui data-data yang dikirimkan oleh tim penyuluh. Nah, oleh sebab itu, tim penilai juga harus dapat mengakses data yang sudah disimpan dalam master data tersebut. Kemudian, setelah mengunduh atau menyimpan data daftar usulan penetapan angka kredit, penilai akan memasukkan atau menginputkan data nilai atau penilaian ke dalam dupa penyuluh. Kemudian dupa tersebut akan dibawa ke rapat pleno untuk dibahas bersama tim pleno. Kemudian setelah
pleno selesai, maka pleno akan menghasilkan PAK atau penetapan angka kredit. Dan di sana apakah penyuluh tersebut layak untuk naik pangkat atau harus mengajukan pengajuan PAK di tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian pada gambar yang di atas merupakan sistem yang kami ajukan sekarang, di mana sistem kami, yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Balai Pelatihan dan Pendidikan Perikanan Banyuwangi, itu terintegrasi dengan sistem penilaian angka kredit untuk penyuluh perikanan di Balai Pelatihan dan Pendidikan Perikanan Banyuwangi. Namun pada proyek akhir ini kita fokuskan pada sistem informasi manajemen kepegawaian, di mana penyuluh mengirimkan dokumen-dokumen dalam bentuk hard file ke sistem atau ke aplikasi. Kemudian aplikasi akan mengirimkan data tersebut ke database, dan kemudian admin balai akan mengakses data yang sudah tersimpan di database tersebut melalui aplikasi. Setelah itu, admin akan memverifikasi dan mengirimkan notifikasi balasan kepada penyuluh apakah data tersebut sudah benar, sudah lengkap, dan sudah memenuhi persyaratan. Kemudian dari database, data yang sudah dikirimkan aplikasi atau data yang sudah disimpan oleh aplikasi di database akan diakses oleh aplikasi sistem penilaian angka kredit untuk penyuluh perikanan. Seperti itu. Dan kemudian akan diproses hingga menghasilkan PAK atau penetapan angka kredit yang akan ditampilkan pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Balai Pelatihan dan Pengembangan Perikanan Banyuwangi. Seperti itu. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan di sini adalah metode penelitian RAD atau Rapid Application Development, di mana metode ini sangat cocok untuk aplikasi yang masih baru dikembangkan atau yang masih baru dirancang. Metode ini dapat mempersingkat waktu penyelesaian. Ketika kita melihat bagannya, kita dapat mengetahui bahwasannya aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat perangkat lunak atau membuat sebuah aplikasi dengan sangat cepat. Di mana yang pastinya yang pertama adalah perencanaan, di mana telah kita rencanakan bahwasannya aplikasi sistem penetapan angka kredit ini tadi kita pecah menjadi dua sistem, yaitu sistem informasi manajemen kepegawaian dan juga sistem penilaian angka kredit. Di mana setelah itu kita analisis desain. Setelah itu kita analisis kebutuhan, kemudian kita desain kebutuhan dengan cepat, dan kemudian kita langsung membangun aplikasi tersebut. Setelah aplikasi jadi, kita demonstrasikan, kita latih atau kita ajarkan kepada penyuluh dan juga admin balai. Setelah itu, evaluasi kekurangan dari aplikasi yang telah kita buat. Setelah kita ketahui kekurangannya, maka kita benahi kekurangan tersebut. Setelah itu kita demonstrasikan, setelah dirasa sudah memenuhi dirasa sudah sesuai dan sudah memenuhi, sudah meminimalisir human error dalam aplikasi tersebut, maka kita lanjut ke pengujian. Setelah itu kita bisa implementasikan kepada seluruh penyuluh yang ada di 2 wilayah kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Perikanan Banyuwangi. Kemudian di sini use case. Use case pun kita juga terintegrasi dengan sistem penilaian angka kredit penyuluh perikanan, di mana kita akan fokus pada sistem informasi manajemen kepegawaian, di mana di sini ada dua aktor untuk sistem informasi manajemen itu sendiri, yaitu pegawai fungsional dan juga admin balai. Pegawai fungsional dapat melakukan daftar masuk atau login, mengirimkan data, mengelola data diri atau data pribadi, kemudian mengirimkan dokumen kegiatan penyuluh atau dokumen pendukung daftar usulan penetapan angka kredit. Kemudian mengelola data tersebut atau mengelola data kegiatan tersebut. Kemudian pegawai fungsional juga dapat mengirimkan daftar usulan penetapan angka kredit dan mengelola daftar usulan tersebut, yaitu penyuluh atau pegawai fungsional dapat menambahkan, mengubah, ataupun memperbarui data pada daftar usulan
penetapan angka kredit miliknya sendiri. Jadi penyuluh tidak dapat mengakses daftar usulan milik penyuluh yang lainnya, seperti itu. Kemudian untuk admin balai, dia dapat selanjutnya untuk pegawai fungsional dia juga dapat mengunduh PAK. Jadi PAK setelah di sidang pleno, setelah dikelola oleh sistem, maka dia akan muncul pada sistem informasi manajemen kepegawaian hasil dari sidang pleno tersebut yang dapat diunduh oleh pegawai fungsional. Setelah itu pegawai fungsional juga dapat melihat isi dupa, yaitu sudah extend dengan mengelola isi dupa tadi. Kemudian pegawai fungsional juga menerima notifikasi verifikasi dari admin balai. Kemudian untuk admin balai sendiri, dia bisa melakukan login yang pertama pastinya. Yang kedua, dia bisa melakukan unduh PAK. Kemudian yang ketiga, dia bisa melihat data penyuluh. Jadi data pribadi yang sudah diinputkan oleh penyuluh itu dapat diakses oleh admin balai. Kemudian juga dapat melihat isi dupa tanpa bisa mengubah ataupun mengurangi isinya. Kemudian dapat melihat dokumen kegiatan atau data dukung dari dupa yang sudah dikirimkan oleh penyuluh, serta mengirimkan notifikasi atau mengirimkan balasan dari pengajuan PA. Baik, selanjutnya adalah activity diagram dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama yaitu activity diagram login. Dimana seperti biasa, membuka aplikasi, maka sistem akan menampilkan form login, di mana di situ penyuluh atau user atau admin balai harus memasukkan username dan juga password. Kemudian jika username dan password dirasa sesuai, maka sistem akan menampilkan dashboard sesuai dengan hak akses. Selanjutnya yaitu activity diagram pengajuan penetapan angka kredit, di mana penyuluh masuk ke aplikasi. Setelah login, penyuluh bisa masuk ke aplikasi. Setelah itu mengirimkan dokumen pengajuan PAK. Baik, selanjutnya adalah activity diagram pengajuan PAK, di mana penyuluh masuk ke aplikasi, kemudian mengirimkan dokumen pengajuan penilaian angka kredit. Setelah itu, sistem akan memverifikasi. Setelah itu, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada penyuluh apakah dokumen tersebut sudah benar, sudah cukup, dan sudah bisa untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Jika belum, maka penyuluh harus mengirimkan dokumen kekurangan. Jika tidak, maka penyuluh tidak dapat melanjutkan ke sistem penilaian angka kredit, seperti itu. Kemudian setelah dirasa sudah cukup, maka penyuluh dapat mengirimkan daftar usulan penetapan angka kredit dan juga daftar-daftar pendukung atau dokumen-dokumen pendukung. Setelah itu, penyuluh dapat keluar dari aplikasi. Kemudian, activity diagram verifikasi dokumen pengajuan PAK, di mana admin balai masuk ke aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan daftar pengajuan PAK atau penetapan angka kredit. Kemudian admin balai akan melihat daftar penyuluh yang mengajukan penilaian angka kredit. Setelah itu admin balai akan mengirimkan balasan atau memverifikasi berkas-berkas atau dokumen-dokumen tersebut. Setelah itu, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pegawai. Jika dokumen tersebut sudah benar dan sudah cukup, maka sistem akan mengelola atau melanjutkan proses ke aplikasi penilaian angka kredit. Jika belum, maka pegawai atau penyuluh harus mengirimkan lagi dokumen-dokumen persyaratan. Kemudian admin balai bisa keluar dari aplikasi. Nah, teman jelaskan tentang entity relationship diagram yang ada pada sistem manajemen kepegawaian
di PP3 Banyuwangi. Pada aplikasi ini terdapat beberapa tabel yang berelasi, di antaranya tabel user, tabel penyuluh, tabel kegiatan, tabel wilayah, pangkat golongan, tabel jabatan, tabel PAK, tabel pengajuan, tabel dupa, tabel panduan, tabel butir, tabel unsur, dan juga tabel file. Untuk tabel user sendiri nantinya dapat diakses oleh dua user, yaitu user sebagai penyuluh perikanan atau pegawai fungsional dan juga user sebagai admin balai, di mana masing-masing user memiliki hak akses yang berbeda. Kemudian untuk tabel penyuluh sendiri berelasi langsung dengan berelasi one to one dengan tabel kabupaten, tabel pangkat dan golongan, kemudian dengan tabel pengajuan. Seperti itu. Untuk tabel pengajuan sendiri, tabel penyuluh berelasi one to many. Jadi satu penyuluh bisa mengirimkan beberapa pengajuan. Karena ketika pengajuan yang pertama tidak memenuhi syarat, maka penyuluh dapat melakukan pengajuan pada periode berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.